Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sedikit mengulang materi mengenai trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu trigonos yang artinya segitiga dan metron yang artinya ukuran. Seperti yang kalian sudah pelajari waktu kelas 10, perbandingan trigonometri itu ada 3, beserta dengan kebalikannya. Sin, cos, tan. Kebalikan daripada sin itu adalah cosecant, kebalikan dari cos itu adalah secant, dan kebalikan dari tan itu adalah kotangan. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 3 sisi, 2 sisi siku-siku dan 1 sisi miring. Nah, sisi miring itu cirinya adalah sisi di depan sudut siku-siku. Dengan rumus sin alfa itu adalah demi. Ini cara untuk mengingat rumus sin cos tan. Jadi tidak harus berpatokan pada titik sudut yang disediakan pada gambar. Jadi sin itu rumusnya demi, artinya depan bagi miring. Depan daripada segitiga yang di layar itu adalah BC, yaitu artinya depan daripada titik sudut A. Terus samping daripada sudut alfa itu adalah AB, dan sisi miring seperti yang saya bilang tadi adalah sisi di depan sudut siku-siku, yaitu AC. Nah, jadi sin alfa sesuai dengan gambar yang di layar itu adalah BC bagi AC, dan cos itu adalah AB per AC, dan tan adalah BC per AB. Jadi ingati, sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sudut istimewa yang wajib kalian ingat itu ada 5. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Di mana nilai-nilai pada tabel tersebut sudah kalian pelajari bagaimana cara mendapatkannya pada kelas 10. Karena sudut itu satu putaran itu ada 360 derajat, artinya sudut istimewa juga terdiri dari lebih daripada yang di tabel itu. Jadi dia 360, pokoknya sampai 360 masih ada sudut istimewa lagi selain yang di tabel. Bagaimana cara mencari sudut-sudut istimewa yang lebih dari 90? Kalian bisa menggunakan rumus sudut berelasi atau menggunakan rumus cepat seperti pada layar. F buka kurung N kali 90 derajat plus minus itu artinya ditambah atau dikurang, sesuaikan dengan soal. Alfa N itu nilainya 1, 2, 3, 4. Terus N itu terbagi menjadi 2. Kalau N-nya itu ganjil 1, 3, maka nanti F-nya itu berubah. F itu sendiri adalah sin, cos, tan, cosecant, secant, sama kotangan. Terus N sama dengan genap, maka nanti F-nya itu tetap. Sebagai contoh, ini contoh untuk N yang genap. Kita punya cos 150 derajat, itu penyelesaiannya cos 150 derajat itu sama dengan cos buka kurung 2 kali 90 derajat dikurang 30. Jadi cos itu F-nya, 150 itu soal yang diminta. Jadi kita ubah sedemikian hingga
seperti yang ada di dalam kurung itu. Sesuai dengan rumus tadi, bahwa N kali 90. Jadi cos itu adalah F-nya, terus 2 itu adalah N-nya, 2 itu genap, artinya nanti F-nya itu tetap. Terus dikurang 30, seperti yang saya bilang tadi, disesuaikan dengan soal. Jadi kan 2 kali 90 itu 180. 180 itu diapakan, dikurang atau ditambah berapa, supaya nanti nilainya menjadi 150 derajat. Maka nanti sesuai dengan soal yang diminta, kita akan mengurangkannya dengan 30 derajat. Jadi 30 derajat itu adalah alfanya. Terus sama dengan negatif cos 30. Nah, di situ kenapa dia negatif? Karena cos berada di kuadran 2. Artinya soal yang diminta kan 150 derajat. 150 derajat itu kan dia berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu range-nya atau ya dari 90 derajat sampai 180. Nah, karena cos di kuadran 2, maka nilainya akan bernilai negatif karena hanya sin dan kosekan yang bernilai positif pada kuadran 2. Jadi 2 kali 90 yang di atas itu tidak kita gunakan lagi, melainkan kita gunakan hanya alfanya, yaitu 30 derajat. Maka kita peroleh sudut yang berada di tabel di slide sebelumnya, yaitu nanti menjadi negatif 1/2 akar 3, karena cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Nah, bagaimana dengan N yang ganjil? Soal yang sama, maka kita peroleh seperti ini. Cos 150 derajat sama dengan cos dalam kurung 1 kali 90 derajat ditambah 60. Nah, N-nya di sini itu 1. Tetap ya, cosnya itu adalah si F. Terus N-nya itu sama dengan 1. 1 kali 90 derajat itu 90 derajat. 90 derajat diapakan supaya dia nilainya 150. Maka kita tambahkan dengan 60 derajat. Nah, karena 1 itu adalah N dan N-nya itu adalah ganjil, maka nanti F-nya itu berubah. Ya, alfanya 60 derajat. Tetap dia negatif karena soal yang diminta adalah cos. Cos, my gosh. Cos ya, negatif karena dia berada di kuadran 2 tadi. Terus cos itu karena dia F-nya berubah, maka di sini perhatikan perubahan F itu ada ya, sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah ke tangan, kosekan dan seterusnya, itu perubahannya. Maka nanti karena soalnya itu cos, perubahannya akan menjadi sin. Jadi negatif sin 60 itu sama dengan negatif setengah akar 3. Untuk pertemuan sekarang saya cukupkan, nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.